0. Jadi ininya tuh 0, 6, 9, 12, 16 kayak gitu ya. Ini trafo 0. Nah, terus kalau trafo CT itu simetris dia. CT 12, 25, CT 12, 25, 32, 42 sama seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya salah satunya, teman-teman bisa bikin dengan cara mudah sekali ya. Ini bahan-bahannya kalau untuk trafo engkel ya yang 0 ini cukup diode bridge ya. Pakai diode bridge. Ini kita bisa juga pakai pendingin nanti ya. Nah, ini kalau diode bridge ada tanda plusnya di sini nih. Ini plus berarti kalau yang di sini plus di di sisi seberangnya ini diagonal dia minus yang ini ya. Berarti ini yang AC-nya nih yang untuk ke trafo. Nah, kalau untuk yang trafo CT kita pakai dua diode seperti ini. Ini 10 ampere, yang ini 35 ampere ya. Nah, ini kalau di pasaran memang cuma 10 ampere nih ada, yang ini 35 ampere. Makanya kalau teman-teman mau buat charger baru, itu saya sih nyaranin pakai trafo yang engkel, yang 0 ya. Karena kalau pakai trafo CT bisa juga ya sebenarnya, cuman ketersediaan yang di atas 10 ampere jarang ini ya diode ya. Nah, terus cara pasangnya gampang banget ya teman-teman ya. Kalau yang trafo kita mulai trafo engkel dulu ya, trafo 0 ya. Kita ambil yang, karena kita mau cas aki yang 12 volt ya. Kita ambil berarti di atas 12 volt. Bagus cas aki itu bedanya aki dengan chargernya itu sekitar 2 sampai 3 volt lah ya. Nah, ini kita ambil yang 15 volt nih, teman-teman ya. Kita ambil 15 volt. Ini kita solder di yang, kan ini plus ya, berarti kita ambil yang AC-nya yang ini. Kalau ini plus berarti kita ambil ini AC, ini yang berhubungan ke trafo nih. Diagonal ini sama ini. Ini kita solder dulu. Jadi teman-teman tinggal milih aja nih mau yang CT atau engkel, tapi sebaiknya engkel kalau baru beli. Tapi kalau sudah ada yang CT bisa juga teman pakai ya, untuk buat charger aki. Ini masih seputar charger aki nih saya sharing. Nah, trafo ini fungsinya untuk step down ya, step up atau step down. Jadi cuma nurunin tegangan. Tapi dia merubah arus AC menjadi DC, itu fungsinya diode ya. Fungsinya diode. Jadi dari PLN ini kan kita buat nanti di sini dari PLN-nya 0 dan 220 teman-teman ya. 0 dan 220, di sini juga sama 0 dan 220 ya. Nah, di sini kita pasang di yang 15 volt kan. Karena kita mau ngecas aki yang 12 volt, kita pasang di yang 15 volt nih. 15 volt, kemudian kita pasang yang di 0 ini ya. Ini yang 0 nih. Nah, sebenarnya udah jadi nih teman-teman ya. Sudah selesai nih sebenarnya nih, cuma gini doang. Jadi kalau ini PLN tentunya udah tahu ya, bisa ya kita sambung ke PLN yang 0 dan 220 yang ini ya. Nah, ini kan sudah ada nih 0 dan 15 ya. Nah, ini kita ambil nih. Di sini yang tidak boleh terbalik positif negatifnya teman-teman ya. Ini kan ada tanda nih positif nih, plus nih. Nah, ini plus berarti ini plusnya nih. Ini plus, di seberang diagonal ini sebelah sini itu negatifnya. Ini yang nggak boleh terbalik ya teman-teman ya. Tinggal kita pasang seperti ini nih. Makanya kalau yang udah plus minus itu usahakan kabelnya hitam merah ya, atau kalau ini seperti ini nih, ini kelihatan juga nih merah sama hitamnya nih, walaupun nggak terlalu jelas nih. Nah, ini plusnya ini yang merahnya. Ini kita ambil langsung plus. Ini plusnya. Kemudian negatifnya yang ini. Nah, seberangnya, seberang diagonalnya ya. Kemudian ininya kita ambil di sini. Ya, ini ambil. Nah, kalau ini yang harus ke PLN kan harus bolak-balik ya. Makanya ini boleh
bolak-balik ini, bisa begini ya. Makanya kalau kita nyolok ke PLN kan bolak-balik nggak masalah, karena itu masih harus bolak-balik. Ini 0 dan 220. Sudah selesai teman-teman nih ya. Ini sudah bisa kita pakai ini untuk charger aki nih. Ya, ini langsung kita ke plusnya, ini ke minusnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semudah ini kalau kita buat charger aki. Ya, ini yang sederhana, kita nggak pakai lampu dan nggak pakai colokan ya. Nggak pakai cetrekan on off ya. Kalau pakai on off bisa juga nanti ya. Tapi ini yang sederhana. Terus untuk ngecas aki, banyak pertanyaan kalau aki motor itu berapa lama? Kalau yang 5 ampere ini sebetulnya tertulisnya 10 ampere ya, tapi sebenarnya sih kalau saya lihat ini besarnya tuh untuk 5 ampere nih ya. Karena ini saya beli nih, ini 10 ampere, ini 5 ampere. Tapi kalau yang sebenarnya ini 5 ampere kalau sebesar gini trafonya ya. Oke. Menurut saya nih ya. Nah, terus kalau untuk charger aki motor itu sekitar 1 jam. Ya, dengan kondisi trafo 5 ampere. Kalau untuk aki mobil itu sekitar 2-3 jam sampai 4 jam. Ya, teman-teman ngecasnya nanti diulang-ulang aja. 2-3 kali baru nanti hangat dimatikan lagi. Biarkan dingin kemudian dicas lagi, hangat baru dimatikan lagi seperti itu. Ya, nah sekarang kita cara membuat charger yang dari trafo CT ya. Ini kalau teman-teman sudah ada trafo CT ya. Ini teman-teman tinggal ini saya ambil aja di sini ya ininya ya. Mudah banget sama dua-duanya nih ya. Ini kita ambil 0 dan 220. 0. Ini yang 220-nya nih. Oke. Yang ke PLN-nya udah beres, tinggal ke yang sininya ya. Nah, ini bedanya sedikit kalau misalnya yang trafo CT, karena yang kita pakai ini harus dua-duanya. Kalau CT itu dibagi dua ya. Ini 2,5 ampere ke kanan, 2,5 ampere ke kiri, 2,5 ampere. Makanya kita ambil kalau ambil cuma satu di sini itu dia cuma bekerja setengahnya. Makanya kita ambil dua-duanya di sini nanti. Nanti seperti ini ya. Ini ada garisnya teman-teman ya. Yang ada garisnya ini kalau diode kita beli diode ini harganya 5 ribuan di pasaran ya, 4 ribu sampai 5 ribuan nih satu. Ini yang 10 ampere. Ini plusnya ini yang ada garisnya ini berarti plus nanti. Ini kita solder di sini ya. Ini kalau di sini tertulis 12 ampere 12 volt ya. Tapi sebaiknya teman-teman kalau misal beli atau ada nanti yang ambil yang 15 volt ya. Karena itu akan lebih cepat ngecasnya. Ini kita taruh di sini. Ya, yang ini. Oke, kemudian satu lagi di sini. Oke. Kemudian ini kita gabung nih, yang ada garisnya ini nih. Ini kita cas juga, kita solder lagi. Nah, kalau yang ini kita ambil kabelnya ya, saya pakai kabel yang ini lagi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu bedain antara charger buat charger aki yang dari trafo engkel dan trafo CT. Nah, yang ini plusnya ya. Yang ada garisnya ini nih teman-teman ya. Yang ini minusnya nih di CT-nya. Nah, plusnya ini kita ambil plus. Ini kita ambil minus. Sudah selesai nih teman-teman nih. Ini udah bisa pakai cas aki lagi nih. Lepas. Belum kering. Nah, ya. Jadi plusnya ke sini yang merah ini, minusnya ke yang ini nih, teman-teman yang tengah-tengah nih, tengah-tengah ya. Di sini ya. Ini kelihatan nggak teman-teman ya? Yang ininya ya. Jadi bukan yang di sininya temennya, tapi yang ini tengah-tengah CT-nya ya. Nah, CT 12 ya. Nah, ini kita ambil yang ini tengahnya nih. Ini agak nyaru nanti teman-teman bingung nanti.
Nih soldernya gini nih. Nah, ini minusnya teman-teman ya, tengah-tengah nih. Nah, minusnya tengah-tengah nih. Plusnya antara pertemuan dua diode ini nih. Lepas lagi. Sorry. Nah, plus minusnya di CT, plusnya di antara pertemuan dua diode ini. Seperti itu teman. Ini udah langsung kita bisa pakai cas nih teman-teman nih ya. Ini ke plus aki, ini ke minus aki. Jangan salah, jangan terbalik ya. Karena sudah arus searah di sini. Jadi fungsi trafo untuk menurunkan tegangan, sedangkan fungsi diode untuk merubah tegangan, untuk merubah arus bolak-balik jadi arus searah. Ya, jadi makanya setelah diode itu jangan terbalik. Tapi kalau sebelum diode itu nggak masalah ini. Seperti ini merah juga nih ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Kalau mau beli baru, mendingan beli yang engkel ya teman-teman ya. Kalau yang engkel dan ininya 35 ampere, ini akan lebih kuat. Ini bisa pakai pendingin ya diodenya. Tapi kalau sudah ada trafo yang CT, ini bisa dibuat seperti ini ya. Walaupun nanti ininya cepat panas nih, ininya nih, terutama kalau ngecas aki mobil ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya, semoga bermanfaat ya. Jadi bisa membedakan antara cara buat charger aki dengan trafo engkel dan trafo CT. Oke, salam sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.